Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang contoh penerapan di bidang e-education. Kelompok kami beranggotakan 17 Kopirnayanti, Septiania Aulia Putri, Dica Pratiwi, Nurullah Marina Kelana, Feris Koak Milenium, Muhammad Nasir Dalimunte, Salah Febriani, Novi Puspitasari, Gilang Prawira, Marcelus Girgie, Fadila Imam Iktidar, Nabila Hidayati, Tarik Awari, Atika Auliana Fitri, dan Muhammad Nadim. Nah, lalu di kelompok besar tadi kami membagi jadi beberapa tips kecil yang akan menjelaskan contohnya. Pertama itu ada penerapan e-customer relationship management pada Taman Kanak-kanak Hanifah. Kami di sini berempat, atas nama saya Nabila Hidayati, lalu ada rekan saya Julian Putra, Septiania Aulia Putri, dan Dica Pratiwi. Untuk penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh Dica Pratiwi. Dan Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Nabila Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal yang kami ambil sebagai contoh. Berdasarkan wawancara singkat dengan salah satu orang tua murid, berbagi informasi mengenai perkembangan anak di sekolah memberikan rasa aman bagi orang tua atas pendidikan yang diberikan oleh TK Hanifah terhadap anaknya. Begitu pula sebaliknya, informasi mengenai perkembangan anak di rumah juga membantu pihak sekolah untuk membantu perkembangan anak di lingkungan luar sekolah. Penyampaian informasi yang selama ini berjalan di TK Hanifah masih bersifat manual dengan menggunakan buku penghubung antara orang tua dan guru sehingga memiliki berbagai kendala seperti informasi yang disampaikan tidak up to date dan informasi mengenai pendidikan anak yang seharusnya disampaikan antar pendidikan di sekolah dan di rumah oleh orang tua dan guru juga tidak berjalan dengan baik. Internet sebagai media komunikasi dan informasi memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan menerima informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas. Dengan tetap terjalin komunikasi yang baik, TK Hanifah dapat mengetahui dengan lebih baik keinginan dan harapan dari para murid dan orang tua untuk membantu melakukan pemasaran dan membina hubungan yang baik dengan pelanggan perusahaan. Dalam kasus ini adalah para murid dan orang tua, TK Hanifah dapat menerapkan ECRM. Selanjutnya, next. Oke. Selanjutnya adalah CRM dan ECRM. Menurut Kotler dan Keller dalam jurnalnya pada tahun 2004, Customer Relationship Management adalah keseluruhan proses dalam membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan nilai dan kepuasan pelanggan. CRM digunakan untuk mengatur informasi detail mengenai pelanggan secara individual dan secara teliti mengatur hubungan dengan pelanggan yang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan. Menurut Turban dalam jurnalnya pada tahun 2008, Customer Relationship Management adalah Customer Relationship Management yang dilakukan secara elektronik. ECRM menggunakan internet dengan membuat website yang dapat diakses oleh pelanggan dari berbagai waktu dan tempat guna meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan keunggulan kompetitif dari perusahaan di mana akan dibangun pengetahuan mengenai pelanggan yang bersifat individual yang secara tidak langsung menstimulasikan strategi marketing dari perusahaan. ECRM merujuk dari perusahaan. ECRM merujuk pada manajemen yang berbasiskan web. Oke, selanjutnya adalah metode.
perumusan strategi yang tepat untuk customer relationship terhadap proses bisnis berjalan. Analisis tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan matriks SWOT dan matriks internal eksternal yang meningkatkan beberapa strategi alternatif yang dapat diimplementasikan. Hasil yang diperoleh dari perumusan strategi adalah pembuatan aplikasi e-customer relationship management berbasiskan website dengan fitur-fitur yang mencakup 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase acquire, fase exchange, dan fase retain. Analisis dan perancangan sistem dilakukan menggunakan metode Object Oriented Analysis dan desain OOA&D yang didokumentasikan dengan notasi diagram UML. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih atas pemaparannya. Saudari Dica, silakan dilanjut oleh Saudari Septi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Dalam melakukan perumusan strategi yang komprehensif, terdapat 3 tahap yang ada dalam kerangka pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tahap input yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi. Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, melainkan suatu kegiatan pengklasifikasian dan praanalisis. Pada tahap ini, data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Dan tahap kedua adalah tahap pencocokan, yaitu tahap yang fokus pada penciptaan strategi-strategi alternatif yang berasal dari informasi internal dan eksternal yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Tahap ketiga yang merupakan tahap terakhir adalah tahap keputusan yang hanya melibatkan satu teknik, yaitu menggunakan informasi input dari tahap pertama untuk secara objektif melakukan evaluasi atas strategi-strategi alternatif yang diperoleh dari tahap pencocokan. Yang pertama itu ada analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada fungsi manajemen. Keuangan belum stabil karena biaya operasional yang cukup tinggi memiliki dampak pada pendapatan dari Yayasan Hanifah. Dengan menggunakan metode BCCT atau Beyond Center Circle Time atau Moving Class diperlukan tenaga mengajar yang lebih banyak dibandingkan metode konvensional. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan juga lebih banyak dan beragam sehingga menaikkan biaya operasional yang dibutuhkan. Sistem informasi dibangun oleh IT and Software Development Start Solution menggunakan Microsoft Visual Fox Pro. Modul yang ada antara lain adalah modul untuk data murid, data orang tua, data guru, data pembayaran anak, data persediaan seragam anak, dan kegiatan operasional sekolah. Yang kedua ada resource-based view. Metode yang dijalankan oleh TK Hanifah menjadikan guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, yaitu anak akan diberikan penjelasan mengenai tema yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian memberikan kebebasan bagi anak untuk mengembangkan kreativitasnya tanpa ada arahan khusus dari gurunya, yang bertujuan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh anak didik dan mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan, pengalaman, dan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang ketiga ada matriks evaluasi faktor internal. Merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan tabel 2. Tabel 2 ini menunjukkan matriks evaluasi faktor internal TK Hanifah. Bagian-bagiannya yaitu terdapat strength dan weakness. Strength yang pertama itu memiliki lokasi yang strategis yang berada di pusat kota Tangerang Selatan. Lalu memiliki tenaga pengajar yang 50%, strata 1 serta berprestasi. Yang ketiga itu pendapatan karyawan meningkat 14%, lalu menjalankan metode pembelajaran BCCT sepenuhnya selama 6 tahun, melakukan investasi dalam pengembangan sistem informasi. Lalu ada yang weakness, terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama tidak memiliki tingkatan sekolah dasar, belum memiliki standar internasional, penyediaan pelayanan informasi lambat dan terbatas, pemasaran terbatas pada media cetak dan keikutsertaan dalam pameran, belum tersedia aplikasi atau media menunjang untuk mengetahui kebutuhan orang tua murid.
Lalu yang kedua ada analisis lingkungan eksternal. Yang pertama ada PES analisis. Di sini di PES analisis faktor-faktor yang ditinjau yaitu faktor politik hukum dan pemerintah, faktor ekonomi, faktor teknologi, lalu dari beberapa faktor yang diuraikan di atas dapat disimpulkan kesempatan dan ancaman bagi TK Hanifah sebagai berikut. Ada opportunity dan threat. Di tabel opportunity terdapat 5 kesempatan dan ada juga 5 ancaman. Dapat dibaca pada PPT yang telah kami tampilkan. Lalu yang kedua ada matriks evaluasi faktor eksternal, merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan mengevaluasi peluang dan ancaman suatu perusahaan. Pada tabel 4 ditunjukkan matriks evaluasi faktor internal TK Hanifah. Lalu dapat dilihat opportunities, bobot, rank, skor, dan skor bobot pada tabel 4. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Septi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Julian Putra. Saudara Julian Putra, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Nabila. Selanjutnya saya akan melanjutkan lagi penjelasan dari Saudari Septi mengenai analisis lingkungan eksternal. Ini ada yang kedua dari slide sebelumnya, yaitu tabel tentang matriks evaluasi faktor internal TK Hanifah. Bisa dilihat pada tabelnya ini terdapat beberapa pertanyaan atau pernyataan yang sudah diberi penilaian melalui pengisian kuesioner, hingga terdapatlah nilai-nilai sebagai berikut. Nah, untuk skor bobot sebesar 2,9655 yang berarti berada di atas rata-rata atau titik tengah 2,5 mengindikasikan bahwa TK Hanifah mampu menarik keuntungan dari peluang eksternal dan menghindari ancaman yang menghadang. Selanjutnya, tahap pencocokan. Pada tahap ini akan dihasilkan strategi-strategi alternatif yang merupakan hasil dari pencocokan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Pada tahap pencocokan ini akan menggunakan matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, atau SWOT pada tabel 5 dan matriks internal eksternal atau IE pada tabel 5. Berikut matriks SWOT yang di dalamnya terdapat strength, weakness, opportunities, yang di dalamnya terdapat beberapa contoh, yakni pada strength memiliki beberapa pernyataan, yakni pertama memiliki lokasi yang strategis yang berada di pusat kota Tangerang Selatan, itu salah satu contohnya. Untuk weakness, salah satu contohnya tidak memiliki tingkatan sekolah dasar. Untuk opportunity, salah satu contohnya jumlah pertambahan penduduk usia 0-4 tahun di Banten sebesar 9% per 5 tahun, dan selanjutnya. Untuk threats, pertumbuhan TK di Tangerang mencapai 119,4% dari tahun 2000 sampai 2003. Itu untuk salah satu contoh threats-nya. Nah, untuk mengetahui posisi perusahaan pada saat ini, digunakan matriks internal eksternal atau matriks IE. Matriks ini menggunakan 2 dimensi kunci, yaitu total IFE yang diberi pada sumbu X dan total EFE yang diberi pada sumbu Y. Tahap keputusan, membangun aplikasi e-customer relationship management. Meningkatkan pemasaran melalui pembuatan website TK Hanifah sehingga dapat meningkatkan market share. Upaya pemasaran ini diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Seperti yang kita tahu, perkembangan penggunaan internet yang sangat berkembang, hal tersebut memungkinkan TK Hanifah untuk dikenal lebih luas oleh masyarakat banyak. Melalui pemenuhan kebutuhan orang tua dalam penyediaan informasi mengenai perkembangan anaknya, dengan membangun aplikasi ECRM diharapkan dapat memenuhi kebutuhan orang tua akan informasi anaknya yang lebih up to date, di mana akan ada kemudahan bagi orang tua untuk memberikan laporan perkembangan anaknya di rumah.
Pentingnya pemantauan perkembangan anak usia dini menjadi salah satu alasan utama kenapa aplikasi eCRM ini dibutuhkan, di mana orang tua dengan segala kesibukannya dapat tetap memantau perkembangan anaknya melalui website yang dibangun. Meningkatkan pelayanan pelanggan yang lebih baik, serta meningkatkan interaksi dengan orang tua murid untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam pembangunan aplikasi berbasis web, yaitu e-Customer Relationship Management, selain diharapkan dapat membantu pemantauan dalam perkembangan anak, juga pada akhirnya akan berupaya dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya, Julian Putra. Akan saya lanjutkan tahap keputusan. Yang kedua itu memfokuskan pada pengembangan kependidikan tingkat lanjut dan standar internasional. Yang pertama itu melakukan persiapan menuju ke sekolah yang berstandar internasional. Munculnya taman kanak-kanak yang bertaraf internasional menjadikan TK Hanifa harus mampu memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mereka. Hal tersebut memicu TK Hanifa untuk mengembangkan TK Hanifa menjadi TK yang bertaraf internasional. Selain meningkatkan daya saing dari TK Hanifa dari sekolah-sekolah internasional, juga untuk mengatasi ancaman berailnya para orang tua murid dari TK Hanifa. Untuk itu dibutuhkan strategi pengembangan, yaitu menjadikan TK Hanifa menjadi TK yang bertaraf internasional. Kedua itu melakukan perencanaan pembangunan sekolah lanjutan. Perencanaan pembangunan sekolah lanjutan merupakan strategi yang sangat dinantikan oleh banyak orang tua murid, di mana mereka menginginkan anaknya tetap dalam pengusahaan Yayasan Hanifa. Hal tersebut juga akan mempengaruhi pilihan orang tua terhadap pendidikan prasekolah bagi anaknya, karena banyak orang tua yang menginginkan kemudahan yang ditawarkan oleh taman kanak-kanak yang memiliki tingkatan sekolah dasar. Lalu pada tahap perancangan, sistem informasi yang dibutuhkan oleh TK Hanifa adalah sistem CRM terintegrasi yang berkoneksikan internet dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan serta menjaga hubungan jangka panjang. Sistem ini akan dibangun sesuai dengan kebutuhan TK Hanifa dan dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi orang tua murid dalam mendapatkan informasi. Fitur-fitur yang diusulkan pada perancangan sistem eCRM ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan sistem melalui kuesioner yang diberikan kepada orang tua murid dan wawancara yang dilakukan pada kepala sekolah. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dapat direkomendasikan berupa fitur-fitur sebagai berikut. Untuk tabel disebut dalam tabel ini ada tabel masalah, kebutuhan, dan fitur. Ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu, ini ada fase acquire. Masalahnya itu belum mampu melayani pelanggan secara optimal karena keterbatasan media dan waktu operasional, serta pemasarannya terbatas. Kebutuhannya itu pelanggan dapat mengakses informasi mengenai TK Hanifa di mana saja dan kapan saja, serta jadwal kegiatan pendaftaran bagi murid baru, juga pendaftaran kelas percobaan. Lalu fiturnya itu berita tentang kami program registrasi, lalu hubungi kami. Lalu masalah yang kedua itu tidak adanya media penyimpanan bagi materi parenting. Lalu kebutuhannya itu kebutuhan media penyimpanan ini permasalahannya itu dihadapi dan solusi yang dapat dilakukan serta menyediakan tempat untuk memberikan komentar. Fiturnya itu artikel. Lalu untuk fase selanjutnya itu fase exchange. Masalahnya itu terbatasnya media penyampaian informasi dari pihak sekolah kepada orang tua murid. Lalu informasi mengenai data pribadi dan murid orang tua, mengetahui informasi jadwal kegiatan dan acara yang diselenggarakan di TK Hanifa, serta informasi laporan pembayaran murid. Lalu untuk fiturnya, data pribadi, jadwal kasus pembayaran. Lalu selanjutnya masalah pada masa exchange ini, informasi perkembangan anak di rumah belum dimanfaatkan secara maksimal. Kebutuhannya yaitu kebutuhan informasi berisi laporan perkembangan murid Hanifa terdiri dari laporan aktivitas, portofolio, serta rapor. Juga laporan hasil tes psikologi untuk memantau perkembangan. Lalu untuk fiturnya yaitu laporan perkembangan, hasil tes psikologi, dan laporan kesehatan. Lalu pada fase exchange ini masalah tadi yaitu pelayanan dan interaksi masih terbatas. Kebutuhannya itu butuhnya media yang memfasilitasi untuk interaksi orang tua dengan guru. Fiturnya itu forum diskusi. Lalu untuk fase terakhir itu fase retain, terdapat masalah pertama yaitu terbatasnya media penyampaian informasi. Lalu kebutuhannya itu kebutuhan atau informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, baik itu untuk pengumuman internal, juga notifikasi pengumuman kepada orang tua murid. Fiturnya itu pengumuman dan kirimnya suatu letter. Lalu masalah ketiga yaitu tidak terdapat sarana yang dapat menampung keluhan dan saran dari orang tua murid. Kebutuhannya yaitu kebutuhan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan.
Untuk fiturnya itu yaitu FAQ atau Favorite Answer Question. Lalu yang terakhir penutup itu berdasarkan hasil analisis dan perancangan pada TK Hanifa telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perumusan strategi dengan 3 tahapan kerangka kerja menghasilkan pilihan yang membangun aplikasi ECRM. Sistem ECRM ini dinilai paling tepat untuk mengimplementasikan strategi yang diperoleh dari tahap sebelumnya sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sistem ECRM yang diusulkan akan mendukung sistem operasional yang berjalan saat ini dan mengoptimalkan interaksi sekolah dengan orang tua serta menjangkau pelanggan baru. Yang kedua, itu aplikasi e-Customer Relationship Management ini dibuat untuk membantu TK Hanifa dalam meningkatkan interaksi dan pelayanan yang lebih baik, untuk menjaga hubungan jangka panjang kepada orang tua murid, untuk memberikan kemudahan orang tua juga dalam mendapatkan informasi dan mempermudah komunikasi dengan TK Hanifa. Aplikasi ini akan dibuat sesuai dengan kebutuhan orang tua dan TK Hanifa. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya tentang penerapan Customer Relationship Management pada lembaga perguruan tinggi. Sebelum itu, kita masuk ke pendahuluan. Tingginya tingkat persaingan antar lembaga perguruan tinggi mengharuskan setiap lembaga melakukan pengelolaan secara profesional. Seperti halnya sebuah perusahaan, sebuah lembaga perguruan tinggi yang gagal memuaskan pelanggannya akan menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi dikarenakan dampak bad word of mouth dan stakeholder atau baik dari pengguna lulusan maupun lulusan itu sendiri. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi bagian dari proses-proses tersebut. Saat ini, banyak perguruan tinggi yang telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan proses peningkatan mutu pelayanan. Namun proses tersebut masih belum terintegrasi. Ada juga yang masih dilakukan secara manual, sedangkan informasi yang diinginkan oleh stakeholders dapat menghasilkan informasi yang lebih bernilai guna, bersifat transparansi dan akuntabilitas terjamin. Salah satu cara dalam upaya meningkatkan layanan adalah dengan konsep manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan kombinasi dari proses bisnis dan teknologi yang tujuannya untuk memahami pelanggan dari berbagai perspektif untuk membedakan produk dan jasa perusahaan secara kompetitif. CRM merupakan suatu usaha untuk memperbaiki identifikasi pelanggan, konversi, akuisisi, dan retensi. CRM memiliki kemampuan yang memungkinkan lembaga perguruan tinggi memahami perilaku pengguna jasa dengan lebih baik dan untuk menentukan tipe komunikasi yang harus dijalin lembaga dengan stakeholder. Penerapan Customer Relationship Management pada sistem informasi suatu perguruan tinggi diharapkan akan menjadi keberadaan marketing, customer support, dan customer care menjadi lebih efektif, sehingga keputusan manajemen dapat lebih disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Nah, berikut beberapa manfaatnya, itu meningkatkan pertumbuhan jangka panjang melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan atau behavior pelanggan. Kedua, menyediakan umpan baik, feedback yang lebih efektif dan integrasi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang keempat, customer oriented atau customer centris. Yang kelima, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keenam, menangani keluhan pelanggan. Yang ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam pelayanan. Yang terakhir, membuat informasi holistik tentang informasi layanan. Berikut materi kita yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Untuk teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kita diskusi ini aja, nggak usah formal-formal. Jadi seadanya aja. Sejauh ini belum ada sih. Dari Yasin, dari Marcelino, bebas tanya apa aja. Seputar tentang penerapan CRM di dunia pendidikan. Tolong Marcelinus dibawakan itunya. Bawa lagi.
Kita nggak usah formal banget. Jadi ya kita saling kritis saja. Atas lagi. Yang ada customer touch point itu nah. Ini Fadil. Kan biasanya di sini menggunakan 3G untuk telepon. Gimana ya sebaiknya apa kita kan sekarang HP ini udah 4G kan. Apa harus kita ubah menjadi 4G-nya untuk telepon? Apanya? Bisa diulangi nggak? Nah, customer touchpoint ini kan saya sebutkan dulu ya. Customer touchpoint adalah hal yang penting bagi perusahaan yang berorientasi dan memfokuskan diri pada kebutuhan atau pasar pelanggan saat ini di masa yang akan datang. Di sini kan masih menggunakan 3G untuk telepon. Apa sebaiknya kita menggunakan 4G untuk customer touchpoint-nya? Menggunakan apa? Kita ubah menjadi 4G untuk diteleponin. Oh, sinyalnya. Terus kita menjadi PUBG, jadi PUBG, jadi 4G, 4G. Oh, Jadi 4G. aku sih lebih ini ya. Yang biar koneksinya biar nggak ketinggalan kayak gitu kan. Sekarang kan HP udah ada 5G-nya. Bentar. Mungkin dari Saudara Gilang ada pertanyaan nggak? Mungkin sama sih yang dari 3G-nya ini. Mungkin kan sekarang sudah banyak yang pakai 4G. Jadi mungkin untuk yang lain-lain kan mungkin kata sudah 4G, jadi mungkin bisa diubah ke 4G. Mungkin nih yang nggak ditanya aku tuh pentingnya CRM-nya nih apa ya? Pentingnya CRM ya Hmm. di dunia pendidikan ya? Iya, di dunia pendidikan. Mungkin apa ya? Kalau menurut aku sih CRM itu didesain dengan maksud untuk memenuhi harapan-harapan dan kebutuhan konsumen untuk mencapai nilai lifetime konsumen yang maksimal dan memberikan hasil pada usaha. Penggunaan produk CRM ini atau software CRM dan solusi CRM akan memperkaya implementasi CRM yang efektif dalam organisasi. Nah, suksesnya dalam implementasi Customer Relationship Management ini diukur dengan upaya yang dilakukan lembaga perguruan tinggi untuk menunjukkan sasaran dan harapannya. Nah, dengan menyediakan sarana untuk mengatur dan mengkoordinasi interaksi konsumen, teknologi Customer Relationship Management ini membantu organisasi memaksimalkan nilai setiap interaksi konsumen yang pada akhirnya meningkatkan korporat. Menurut aku sih itu sih. Mungkin ya. Mungkin untuk Yasin ada yang nggak ditambahi mungkin? Kalau untuk dampaknya itu ada nggak untuk perguruan tinggi?
Iya apa, Yasin? Gimana? Dampak, Yasin? dampak CRM dalam perguruan tinggi. Dampaknya. Dampak apa ya? Dampak buruk, dampak baiknya? Mungkin dampak baiknya dulu aja. Mungkin langsung basic dari dampak baik sama dampak buruknya. Gilang, kalau dari Gilang gimana? Ada tanggapan nggak? Kalau dari aku sih ya, dampaknya dari adanya CRM di dunia pendidikan ini, teknologi pada sistem informasi lembaga perguruan tinggi ini diharapkan dapat lebih mudah untuk mengelola informasi pelanggan sebagai alat untuk menciptakan keunggulan kompetitif, itu dengan cara memberikan layanan terbaik kepada pelanggan secara spesifik. Nah kalau ini kan CRM ini kan ini di bidang pendidikan ya. Kira-kira menurut kalian kebutuhan informasi apa aja yang dibutuhkan? Mungkin dari Gilang bisa jawab. Mungkin mungkin saya ingin menambahkan kebutuhan informasinya tuh ya, yang pertama informasi lulusan atau alumni yang meliputi data lulusan, profil dari menjadi mahasiswa sampai dengan lulus. Terus ada informasi industri yang meliputi data industri pemakai produk, kerjasama yang dilakukan institusi pendidikan, terus kompetensi kebutuhan industri, kemudian informasi lowongan karir dan rekrutmen. Terus ada informasi mahasiswa yang meliputi data perkuliahan, meliputi data nilai dan jadwal perkuliahan. Terus ada informasi peminat atau calon mahasiswa, peminat yang mendaftar, tidak mendaftar, dan mendaftar tidak registrasi atau per wilayah ataupun keseluruhan, dan yang melakukan registrasi termasuk stakeholder lainnya seperti pemerintah dan masyarakat. Kemudian ada informasi riset yang meliputi data hasil riset, kerjasama riset dengan industri, dan data sumber daya yang dimiliki untuk kerjasama riset. Kemudian ada informasi manajemen yang meliputi analisis segmentasi pasar, analisis ancaman dan tantangan pasar, analisis harga dan kebijakan, informasi komplain, dan analisis keuangan dan budget. Mungkin itu saja dari saya. Lagi nih, mau nanya, kalau dari kalian sendiri, elemen-elemen apa aja sih yang dibutuhin di dalam teknologi CRM di dunia pendidikan ini? Dari Yasin bisa jawab nggak? Menurut Yasin kayak gimana? Menurut saya yang diperlukan itu yang pertama orang-orang yang profesional, kualitas memadai, yang tidak ada mengerti bagaimana menghadapi pelanggan, tetapi juga mengerti cara menggunakan teknologi. Yang kedua, proses ngedesain dengan baik. Yang ketiga, teknologi yang memadai atau leading teknologi requirement. Teknologi CRM paling tidak harus memiliki elemen-elemen berikut. Yang pertama itu aturan bisnis. Tergantung dari kompleksitas transaksi, aturan bisnis harus dibuat untuk memastikan bahwa transaksi dengan pelanggan dilakukan dengan efisien. Yang kedua, pengundangan
pengembangan data atau data warehousing. Konsolidasi dari informasi tentang pelanggan harus dilakukan dalam satu sistem terpadu. Yang ketiga yaitu situs atau web. CRM harus memiliki kemampuan syalayan. Hanya aplikasi berbasis situs web yang bisa mendukung ini. Pelanggan bisa melakukan transaksi sendiri. Tahu berapa yang harus dibayar dan sebagainya. Yang keempat, pelapor atau reporting. Teknologi CRM harus mampu menghasilkan laporan yang akurat dan kompren. Yang kelima, meja bantu atau helpdesk. Teknologi yang mampu mengintegrasikan informasi pelanggan ke aplikasi meja bantu untuk menunjukkan ke pelanggan seberapa serius sebuah interface menangani pelanggannya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, itu dari menurut Yasin ya? Iya, cuman itu aja. Untuk Gilang, mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin kalau untuk komponen CRM itu apa aja ya? Maksudnya komponen dalam penerapan CRM ini? Iya, benar. Kalau menurut aku, komponen dari CRM ini sendiri itu sebenarnya terdiri dari 5 komponen. Nah, 5 komponen ini yang akan menguntungkan baik bagi pelanggannya maupun perusahaannya itu. Yang pertama itu strategi. Itu lembaga perguruan tinggi harus cerdas dalam memahami kebutuhan konsumennya. Nah, yang kedua tuh proses bisnis. Nah, salah satu target dari CRM kan itu mengenjot pengalaman pelanggan. Nah, dalam hal ini, lembaga harus menyempurnakan proses bisnis yang selain mendukung penjualan dan menghangatkan hubungan dengan pelanggannya, juga memudahkan pelanggan untuk berbisnis dengan mereka. Nah, yang ketiga itu informasi. Nah, di informasi ini menyeluruh tentang pelanggan, penjualan, keuangan, produk, dan perilaku pembelian. Akan mampu menggali hasil yang lebih mengesankan. Nah, yang keempat itu organisasinya. CRM itu kerap menjadi staf usaha yang berhubungan dengan pelanggan, sekaligus menjadi tenaga penjualan atau call center, atau bahkan pemberi saran teknis. Nah, yang terakhir itu teknologinya. Itu software akan menjadi senjata andalan bagi keempat komponen itu. Nah, kalau dari aku sih itu. Nah, untuk langkah-langkah penting untuk peningkatan strategi CRM itu ada beberapa itu. Yang pertama itu melakukan pengidentifikasian karakteristik dari setiap pelanggan. Yang kedua itu membuat model dari nilai setiap segmen pelanggan. Nah, yang ketiga itu menciptakan strategi yang proaktif dan rencana pelaksanaannya atau metode bisnisnya yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan, dimulai dengan segmen pelanggan yang paling potensial. Nah, yang terakhir itu mendesain ulang struktur perusahaan sepanjang diperlukan, proses kerja, teknologi, dan sistem penghargaan untuk pelanggan dalam rangka mengimplementasikan strategi peningkatan hubungan dengan pelanggan. Itu sih dari aku. Dari Gilang, Yasin, ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup sampai situ. Cukup ya? Ada lagi nggak? Dari Yasin mungkin? Mau nanya lagi Yasin? Mungkin cukup ya. Itu aja sih. Mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup jelas. Kesimpulan hasil dari diskusi ini, dengan adanya teknologi CRM ini pada sistem informasi di lembaga perguruan tinggi, semoga dapat lebih mudah untuk mengelola informasi pelanggan sebagai alat untuk menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu dengan cara memberikan layanan terbaik pada pelanggan secara lebih spesifik. Terus dengan menerapkan strategi CRM ini pada sistem informasi lembaga di perguruan tinggi, diharapkan dapat mengoptimasi profitability, revenue, dan customer satisfaction. Nah, terus
Penerapan CRM ini dalam lembaga perguruan tinggi memberikan manfaat antara lain diperoleh database pelanggan yang kuat, memberikan analisis sistem yang prima kepada setiap pelanggan, serta memberikan interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted atau customized, sehingga sebuah institusi pendidikan dapat memiliki daya saing yang tinggi, relevansi dengan industri, link and match, serta memiliki jaminan mutu layanan yang lebih baik, new, dan customer satisfaction. Nah, untuk materi dari penerapan customer relationship pada manajemen penerapan customer relationship management pada lembaga perguruan tinggi ini mungkin cukup dari kami. Lanjut ke materi yang lain. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan Customer Relation Management, CRM, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada perguruan tinggi studi kasus Universitas PGRI Madiun. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Dengan semakin ketatnya persaingan antar institusi pendidikan yang mengakibatkan setiap institusi pendidikan harus mampu mengelola institusi mereka secara profesional. Setiap lembaga pendidikan tinggi melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk memenangkan persaingan, untuk mendapatkan pengakuan kualitas dari masyarakat dan pemerintah, baik di tingkat nasional dan internasional. CRM dapat menggambarkan berbagai hubungan yang ada dalam organisasi yang terlibat dalam dunia pendidikan, seperti hubungan dengan pelanggan, yaitu siswa, orang tua, staf pengajar, calon siswa atau lulusan. Hubungan lain yang mungkin timbul adalah hubungan dengan organisasi lain yang juga pelanggan, yaitu sekolah menengah, lembaga tersier lainnya, badan akreditasi, industri atau pemerintah. Dalam upaya meningkatkan layanan kepada pelanggannya, organisasi bisnis telah menerapkan banyak manajemen hubungan pelanggan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web Kusnandar pada tahun 2011. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Novita Sari. Baiklah, saya akan menjelaskan kajian teori. Pada tahap ini terdapat kegiatan pencarian literatur dalam bentuk buku, artikel, ilmiah, jurnal, dan hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas mengenai konsep, model, dan teknologi Customer Relationship Management CRM dan CRM berbasis web. Lanjut di sini Customer Relationship Management CRM. Manajemen hubungan atau yang biasa dikenal dengan Customer Relationship Management CRM adalah proses memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan tujuan menciptakan nilai pelanggan, sehingga pelanggan puas dan memaksimalkan keuntungan yang dapat di perusahaan. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif, perhatikan kualitas produk untuk memberikan kepuasan yang sangat baik pelanggan. Dari Yani 2018. Baiklah, di sini ada 3 tujuan CRM diantaranya. 1, menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan laba perusahaan. 2, menggunakan informasi untuk memberikan layanan dan yang memuaskan. 3, mendukung proses pengulangan penjualan kepada pelanggan. Baiklah, akan dijelaskan oleh Sheila Febrianti selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Fitiger Web Based CRM. Fitiger sendiri adalah open source berbasis web yang dibangun di atas arsitektur LAMP, Linux, Apache, MSQL, dan PHP.
atau WAMP, Windows, Apache, MSQL, dan PHP. Dengan tim pengembangan utama yang berbasis di Chennai, India, untuk digunakan dalam skala kecil dan bisnis menengah. vTiger compatible dengan database ADODB, MySQL, dan PostgreSQL. vTiger memiliki beberapa keunggulan lain, termasuk kemampuan untuk melakukan komputasi dasar, serta kemudahan instalasi. Selain itu, dapat digunakan melalui smartphone Android atau iPad. vTiger memiliki banyak modul yang dapat dieksplorasi untuk kebutuhan layanan kepada konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari model CRM berbasis situs yang dapat digunakan oleh Departemen Sistem Informasi UNIPMA untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada para pemangku kepentingannya, terutama siswa dan calon siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis data yang dikumpulkan dari wawancara pribadi terstruktur di seluruh Departemen Sistem Informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan saran untuk menggunakan Customer Relationship Management atau CRM berbasis situs web. Adapun alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 7 tahapan. Di antaranya, yang pertama itu ada identifikasi permasalahan, di mana pada tahapan ini terdapat kegiatan observasi dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat yang nantinya akan dijadikan objek penelitian. Yang kedua yaitu penelusuran pustaka atau pencarian literatur. Pada tahap ini terdapat kegiatan pencarian literatur berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada perumusan masalah. Pada tahap ini terdapat kegiatan menguraikan permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus atau spesifik. Yang keempat yaitu membuat desain penelitian. Kegiatan menentukan alur penelitian serta metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian hingga menyiapkan instrumen serta tools yang digunakan untuk penelitian. Misalnya perangkat lunak yang digunakan. Yang kelima yaitu ada persiapan untuk penerapan CRM. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur dan wawancara terhadap beberapa subjek yang terlibat dalam objek penelitian. Yang keenam yaitu penerapan. Pada tahap ini mulai melakukan penerapan CRM dan uji coba ke stakeholder. Dalam penelitian ini dibatasi untuk stakeholder dari Prodi Sistem Informasi UNIPMA. Yang terakhir yaitu penyimpulan hasil. Pada tahap ini terdapat kegiatan menyimpulkan hasil dan kesimpulan tersebut dapat diambil saran serta kebijakan untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Hasil dari proses wawancara yang telah dilakukan adalah proses instansi vTiger online. Proses instalasi berjalan cukup lancar. Karena tidak perlu untuk proses instalasi pada perangkat komputer. Hanya proses pendaftaran dengan akun Gmail yang kemudian mendapat hak akses gratis atau uji coba selama 15 hari. Tetapi dapat diakses dengan biaya jika Anda ingin memperpanjang periode penggunaan. Untuk implementasi penggunaan vTiger CRM berdasarkan kebutuhan program studi tentang kegiatan promosi untuk penerimaan siswa baru dan seminar IKEAS internasional pada tahun 2019 yang akan dilaksanakan di masa depan. Penggunaan CRM menggunakan modul pemasaran serta penggunaan modul
helpdesk untuk beberapa masalah yang memiliki tingkat prioritas untuk diselesaikan segera atau tidak. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan CRM menggunakan vTiger adalah bahwa ada terlalu banyak modul sistem yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sehingga ketika pemangku kepentingan melakukan uji coba, ada banyak keluhan dan kesulitan dalam penggunaannya. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan solusi dalam bentuk pengurangan modul dalam sistem vTiger CRM yang dianggap tidak perlu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh saat itu, aplikasi CRM Customer Relationship Management menggunakan vTiger CRM yang dianggap memiliki beberapa keunggulan di mana proses instalasi yang mudah, yaitu open source, dan cloud computing memiliki cukup banyak modul untuk layanan pelanggan. Terdapat kendala dalam menerapkan CRM menggunakan vTiger, di mana banyak modul sistem yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga diperlukan solusi dalam bentuk pengurangan modul dalam sistem vTiger CRM yang dianggap tidak perlu. Oke, baiklah teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan contoh yang kelima, yaitu rancang bangun e-library berbasis CRM pada sekolah menengah atas. Dan pada bagian awal ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Verisko. Yang pertama itu latar belakang perkembangan teknologi informasi telah memasuki semua bidang kehidupan, termasuk juga bidang pendidikan. Teknologi internet ikut berperan dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu penerapan teknologi internet di dalam bidang pendidikan adalah penerapan di bagian perpustakaan. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta mencoba mengikuti dan menjawabnya dengan mengadakan e-library berbasis Customer Relationship Management yang diharapkan lebih mampu memberikan layanan yang berbeda bagi pengguna perpustakaan di lingkungan SMA Negeri 32 Jakarta. Nah, dengan harapan membangun e-library ini, dengan penerapan Customer Relationship Management dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna, serta pengguna merasa puas mengakses e-library yang sudah dibangun. Selanjutnya itu e-library atau perpustakaan digital adalah berbagai organisasi yang menyediakan sumber daya termasuk pegawai yang terlatih khusus untuk memilih, mengatur, menawarkan akses, memahami, menyebarkan, menjaga integrasi, dan memastikan keutuhan karya digital dengan sedemikian rupa sehingga koleksi tersedia dan terjangkau secara ekonomis oleh sebuah atau sekumpulan komunitas yang membutuhkan. Selanjutnya itu adalah manfaat dari e-library sendiri. Yang pertama itu mampu memberikan layanan yang lebih bervariasi bagi komunitas sekolah. Yang kedua, dapat menyimpan data perpustakaan secara elektronik di komputer. Yang ketiga, mempermudah dalam pencarian data tentang perpustakaan sekolah. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas komunitas sekolah dan menjadikan sekolah akan menjadi sekolah yang unggul dan menghasilkan generasi yang lebih baik. Selanjutnya itu tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah respon berupa perasaan puas yang timbul karena pengalaman mengkonsumsi suatu produk atau layanan, atau sebagian kecil dari pengalaman itu, menurut Battle 2007. Menurut Battle, kepuasan konsumen merupakan respon yang menyenangkan, sementara ketidakpuasan pelanggan adalah respon yang tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah faktor pendorong kepuasan pengguna. Yang pertama itu kemudahan dalam memperoleh informasi, selanjutnya kecepatan memperoleh informasi, dan yang ketiga adalah pelayanan pemberian informasi.
Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Opi. Untuk Opi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui tahapan strategi yang terdapat dalam penggunaan penerapan CRM ini, yaitu diperoleh 3 tahapan strategi. Untuk tahapan yang pertama adalah acquire atau menambah jumlah pengunjung perpustakaan, dengan meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan sekolah, dengan merancang sistem baru untuk memberikan inovasi baru dalam kepustakaan. Lalu tahapan yang kedua adalah change atau meningkatkan pelayanan kepada anggota perpustakaan yang bersifat one-stop service untuk semua hal yang berhubungan dengan anggota atau pengguna perpustakaan. Lalu untuk tahapan strategi yang terakhir adalah retain. Retain adalah mempertahankan anggota perpustakaan yang sudah ada dan berfokus pada pelayanan dalam segala situasi, menawarkan apa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk selanjutnya, metode pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem ini digunakan metode dengan permodelan waterfall. Dan dalam metode waterfall sendiri terdapat 3 tahapan umum, yaitu untuk tahapan yang pertama adalah tahapan analisis, di mana sistem analis akan mendeteksi masalah yang ada di perpustakaan SMA Negeri 32. Dan analisis kebutuhan selanjutnya akan dibangun dengan menggunakan flowchart view system. Untuk tahapan yang kedua adalah tahap perancang desain. Pada tahapan ini, perancangan sistem baru untuk merancang file yang masuk dalam perancangan basis data, mulai dari perancangan IRD. Dan untuk tahapan yang ketiga, merupakan tahap penerapan atau implementasi yang dilakukan dengan menentukan bahasa pemrograman. Pada tahapan ini dilakukan pengkodingan untuk membangun sistem. Kemudian dilakukan testing dari data yang ada dan perangkat lunak yang telah dibuat. Dan untuk mengetahui apakah ada error atau bug dengan menggunakan black box testing. Untuk selanjutnya adalah kerangka penelitian. Untuk mempermudah melakukan penelitian ini, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut, yaitu dengan langkah yang pertama adalah melakukan metodologi pengumpulan data, dilakukan dengan pengamatan, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Lalu, menggunakan metodologi analisis CRM, dan diperoleh rantai nilai CRM itu ada acquire, enhance, dan retain, dan kemudian menggunakan metodologi terstruktur dengan model pendekatan SDLC, yaitu yang waterfall tadi, dengan 3 tahapan, analisis, desain, dan implementasi. Next. Selanjutnya adalah analisis rantai nilai CRM. Di sini terdapat fungsi dari nilai CRM tadi, acquire, enhance, dan retain. Dan kemudian nantinya akan ada beberapa fungsi dan solusi, yaitu mulai dari profil registrasi buku tamu layanan, nanti akan ada kritik dan saran, dan forum diskusi informasi, kemudian ada fitur untuk pencarian katalog, koleksi digital, booking buku, usulan buku, links, dan research yang dapat kita lihat pada gambar sebagai berikut. Next, untuk selanjutnya adalah rancang antarmuka. Dan ini adalah rancangan dari halaman admin yang nantinya memiliki fungsi akses seperti home, koleksi pustaka, koleksi digital anggota, usulan buku, booking buku, seperti fitur-fitur yang sudah disebutkan sebelumnya, dan admin bisa mengakses polling sistem pelayanan perpustakaan, link situs SMA 32 Jakarta, dan link situs Perpus Nasional. Next, untuk rancang antarmuka halaman anggota, anggota bisa mengakses home, profil, layanan, peraturan, registrasi, dan galeri. Lalu kemudian
pada halaman anggota ini, anggota bisa melihat fitur untuk polling sistem pelayanan perpustakaan, link situs SMA 32 Jakarta, link situs Perpus Nasional, dan bisa juga untuk terkoneksi dengan Google untuk melakukan pencarian. Next, untuk selanjutnya adalah rancang antarmuka halaman kepala sekolah. Di sini kepala sekolah bisa mengakses usulan buku baru, dan juga bisa melihat data anggota, dan bisa melakukan update peraturan, lalu bisa mengecek koleksi pustaka, koleksi digital yang ada di e-library nantinya. Selanjutnya, penjelasan simpulan akan dilanjutkan oleh Saudari Nurullah. Kepada Nurullah, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Yopi. Maka di sini setelah melakukan semua penelitian yang tadi, maka didapatkan sebuah kesimpulan. Yang pertama ada, pada sistem IBLA ini terdapat koleksi digital yang dapat didownload oleh semua anggota jika kehabisan bahan pustaka di perpustakaan yang offline. Lalu yang kedua ada proses pendaftaran dapat dilakukan setiap saat secara online, dan kartu anggota dapat langsung dicetak kapan saja oleh admin dari sistem IBLA ini. Yang ketiga, fitur-fitur yang ada dibuat untuk menjembatani komunikasi antar anggota, kepala sekolah, dan pengelola perpustakaan atau admin, seperti forum diskusi, FAQ, kritik dan saran, sehingga diketahui pelayanan apa yang diinginkan oleh anggota perpustakaan. Yang keempat, ada pada sistem IBLA ini terdapat fitur katalog pustaka dan katalog digital, sehingga memudahkan anggota dalam mencari koleksi pustaka atau digital yang diinginkan. Next. Lalu selanjutnya, pada sistem IBLA ini terdapat fitur informasi new dan berita terbaru agar anggota mengetahui informasi yang update seputar perpustakaan dan sekolah. Lalu, proses pelayanan terhadap anggota sangat diutamakan, di mana semua keluhan dan keinginan anggota dapat segera terpenuhi karena adanya konfirmasi atau pemberitahuan terbaru setiap saat di akun pengelola perpustakaan dan kepala sekolah. Begitu juga pada email anggota. Next. Selanjutnya, pada rancang bangun ILIBA ini menggunakan angka nilai yang ada di Customer Relationship Management atau CRM, yaitu Acquire, Enhance, dan Retain dalam merancang fitur-fitur yang ada. Nah, yang pertama ada Acquire, yaitu atau menambah jumlah pengunjung perpustakaan. Nah, yang dilakukan adalah menambah koleksi buku yang ada di dalam sistem sehingga menjadi sebuah sistem perpustakaan yang memiliki koleksi buku yang lengkap, sehingga dapat menarik minat jumlah pengunjung di perpustakaan. Yang kedua ada Enhance, yaitu meningkatkan layanan yang ada kepada anggota, seperti membuat rancangan sistem yang berbasis teknologi yang digunakan oleh pengguna perpustakaan. Contohnya adalah IBLA ini, yang bisa memudahkan anggota perpustakaan untuk mengakses buku atau meminjam buku. Selanjutnya ada Retain, yaitu mempertahankan anggota perpustakaan yang sudah ada, yaitu anggota perpustakaan yang sudah lama, yaitu menambah fitur-fitur menarik yang dapat mempertahankan anggota untuk tetap menggunakan sistem yang kita buat. Misalnya adanya forum diskusi, adanya kritik dan saran, dan adanya polling sistem pelayanan perpustakaan. Sekian presentasi dari kami kelompok 8 tentang penerapan CRM pada bidang e-education. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.